Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nurlis Mawarni, tempatnya resep kue dan masakan simple. Di video kali ini aku mau bagiin resep bolu jadul yang gak lekang oleh waktu. Dia tuh walaupun jadul tapi masih jadi primadona bolu di pasaran. Teman-teman di rumah penasaran bagaimana cara bikin bolu jadul yang satu ini? Yuk tonton video sampai selesai. Langsung aja kita lihat cara pembuatannya. Nah, di sini saya sudah siapkan wadah besar yang bersih, lalu akan saya ayak 200 gram tepung terigu. Di sini saya memakai tepung terigu protein sedang ya, teman-teman. Ini nanti bahan tepung-tepungnya ini kita ayak, tujuannya supaya nanti tidak ada adonan yang bergerandul atau menggumpal. Setelah itu ini juga akan saya ayak 20 gram tepung maizena dan 1 sendok teh baking powder. Nah, selanjutnya ini bahan keringnya kita campurkan menggunakan spatula seperti ini. Kalau udah tercampur rata, ini bisa kita sisihkan. Lanjut di sini kita bikin adonan basahnya. Nah, di sini saya sudah siapkan wadah besar yang bersih, lalu akan saya tambahkan 200 gram margarin. Kemudian juga akan saya ayak 160 gram gula halus. Selanjutnya ini adonannya kita mixer, tapi sebelumnya supaya bahan tepungnya tidak berhamburan, ini kita aduk-aduk seperti ini sebentar. Setelah itu lanjut kita mixer menggunakan kecepatan paling rendah hingga seluruh gulanya larut. Nah, karena masih banyak adonan yang menempel di sisi wadah, jadi ini kita matikan sebentar mixernya, lalu kita rapikan dulu adonannya menggunakan spatula. Kita sisir bagian pinggirnya sampai tidak ada lagi tepung-tepung yang menempel di sisi-sisi wadah. Nah, setelah itu kalau udah nggak ada lagi ya tepung yang menempel, lanjut kita mixer. Kita naikkan mixernya menggunakan kecepatan paling tinggi, kemudian kita mixer hingga adonan mengembang dan berubah warna menjadi sedikit pucat. Nah, kalau udah berubah warna, udah mengembang dan pucat seperti ini, kembali lagi kita matikan mixernya, lalu kita sisir bagian pinggirnya, kita rapikan dulu adonannya sampai nggak ada lagi yang menempel di pinggir-pinggir wadah. Setelah itu di sini akan saya tambahkan 4 butir telur secara bertahap. Jadi kita menambahkan telurnya itu sama putihnya, jadi kuning sama putihnya itu kita tambahkan satu persatu ya teman-teman. Masukkan satu dulu, lalu kita mixer sebentar aja pakai kecepatan paling rendah, kira-kira sampai tercampur rata. Setelah itu kita tambahkan lagi 1 butir telur, lakukan hal yang sama hingga telurnya selesai. Nah, kalau semua telur sudah ditambahkan dan dipastikan sudah tercampur rata, lanjut kita matikan sebentar mixernya. Setelah itu akan saya tambahkan bahan kering yang sudah kita ayak tadi. Nah, di sini saya menambahkan tepung-tepungnya ini bahan keringnya secara bertahap ya teman-teman. Saya tambahkan sedikit dulu, lalu saya aduk-aduk, kemudian kita mixer menggunakan kecepatan paling rendah aja. Ini kita mixer sebentar hingga dia kira-kira tercampur merata. Nah, kalau dirasa udah agak tercampur rata, lanjut kita saat tambahkan sisa tepungnya tadi. Kemudian kita mixer kembali menggunakan kecepatan paling rendah dan pastikan kalau semua bahan benar-benar tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata, ini kita matikan sebentar mixernya. Nah, karena kali ini saya mau bikin bolu jadul pandan, jadi akan saya tambahkan pasta pandan secukupnya. Setelah itu di sini akan saya tambahkan juga 1 pack santan instan yang ukuran kecil atau kira-kira ukurannya itu 65 ml. Nah, setelah itu ini kita aduk-aduk kembali. Nah, kali ini saya mengaduknya menggunakan spatula aja ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk, sekalian ini diaduknya menggunakan teknik aduk balik dan pastikan kalau semua bahan itu benar-benar tercampur rata. Nah, setelah itu ini akan saya tambahkan flake mercolet secukupnya. Nah, ini juga bisa diganti menggunakan meses ya teman-teman. Tapi karena stok meses di rumah saya lagi kosong, jadi saya pakai flake mercoletnya aja. Setelah itu ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Banyak sedikitnya ini tergantung selera aja ya teman-teman.
Nah, kalau konsistensi yang dihasilkan udah seperti ini, udah tercampur rata juga, ini adonannya siap untuk dicetak. Nah, ini saya sudah siapkan loyang dengan diameter 20 cm. Ini sebelumnya seluruh permukaan udah saya olesi dengan margarin tipis-tipis dan saya taburi dengan tepung terigu. Ini langsung aja kita tuang semua adonannya ke dalam cetakan seperti ini. Nah, setelah itu untuk memecah gelembung udara yang terperangkap dalam adonan ini bisa kita aduk-aduk menggunakan tusuk sate seperti ini. Nah, setelah itu akan saya hentak-hentakkan sebentar sekalian untuk memadatkan adonannya. Lanjut, ini adonan siap untuk dipanggang. Nah, sebelumnya ini ovennya udah saya panaskan kurang lebih selama 10 menit. Langsung aja kita masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Ini kita panggang menggunakan suhu 160 derajat Celcius dengan api atas bawah kurang lebih selama 45 menit atau dapat disesuaikan dengan jenis oven masing-masing. Nah, setelah dipanggang kurang lebih selama 45 menit, ini kita coba tes tusuk dulu. Kalau nggak ada adonan yang menempel di tusuk satenya, artinya si bolunya sudah matang. Oke, ini langsung aja kita keluarkan dalam ovennya, dan selagi masih panas ini kita keluarkan langsung dari dalam loyangnya. Supaya memudahkan kita mengeluarkan bolunya dari loyang, ini bisa dihentak-hentakkan seperti ini. Langsung aja kita balik dan kita angkat loyangnya. Nah, ini dia bagian bawahnya, cantik banget ya teman-teman. Aduh, pori-porinya super bagus dan pastinya ini juga super lembut banget. Nah, ini dia bagian pinggirannya, menggugah selera banget ya. Langsung aja ini kita balik lagi. Dan tada, ini dia bagian atasnya, cantik banget ya teman-teman. Nah, setelah itu ini akan coba saya potong dulu. Untuk ukuran potongannya ini opsional ya teman-teman, dapat disesuaikan dengan selera aja. Nah, teman-teman di rumah udah lihat kan bagaimana cara bikin bolu panggang jadul yang satu ini? Super duper gampang banget bukan? Bahannya sederhana tapi hasilnya super ngembang, super lembut, pori-pori bagus, dan pastinya super duper enak banget. Jadi ini cocok banget untuk jadi teman ngeteh, teman ngopi, ide cemilan di rumah, jamuan tamu, bahkan jadi ide jualan. Dijamin bakal laris manis banget. Jadi jangan lupa untuk cobain resep yang satu ini ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel ini ya, serta aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian bisa terus update video terbaru dari kami. Bye bye.